Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sistia Gina Finza dari kelas 10 RPL 5. Jadi di sini aku akan menjelaskan Adobe Illustrator serta tools-toolsnya yang ada di dalamnya dan lain hal yang saya ketahui di dalamnya. Daripada itu langsung saja kita langsung ke Adobe Illustratornya. Baik, kita sudah ada di dalamnya. Layar utama ini ada kita untuk memilih kita mau mode apa, letter, postcard, common, HDF atau HDTV atau mungkin lain sebagai halnya. Jadi saya di sini cuma ingin menggunakan letter saja untuk sebagai contoh. Baik, kita sudah di dalamnya untuk membuat desain bisa berupa logo atau desain-desain lainnya. Pertama, kita akan menjelaskan direct selection. Direct selection itu adalah memilih atau mengedit bagian-bagian tertentu dari objek vektor secara spesifik, seperti anchor point, path, atau segmen garis. Seperti memiliki titik sudut pada objek vektor, atau menggeser, atau memindahkan, atau menyesuaikan lengkungan jalur, dan mengedit bagian tertentu saja dari sebuah bentuk tanpa mengubah keseluruhan objek. Jadi bisa dilihat seperti yang gambar kapal tersebut. Saya tidak bisa mencontohkan karena saya belum ada objeknya. Bisa jelas saja dari kapal tersebut itu mengedit bagian tertentu dari objek vektor secara spesifik. Itu jadi dari sudut bawahnya menjadi lengkung gitu. Oke, yang kedua, ini ada pen. Pen itu untuk membuat garis dan bentuk berbasis vektor secara presisi, seperti membuat garis lurus, kita contohkan. Membuat garis lurus, garis lengkung, terus membuat bentuk tertutup, seperti ini. Ini membuat bundaran biasa, terus kita buat lagi. Kita buat garis lurus dulu, baru kita buat lengkung. Habis itu kita tutup. Bisa seperti ini nanti jadi. Oke, selanjutnya ini curvature. Ini untuk membuat garis lengkung dan bentuk vektor dengan lebih mudah dan intuitif dibandingkan pen tool. Seperti sama hal kayak tadi kayaknya. Yang tadi buat garis, yang ini tuh buat lengkung tuh. Ini untuk agar lengkungnya lengkung sempurna gitu. Kita buat benar-benar saja ya. Terus habis itu kita tutup, garis-garisnya jadi seperti ini. Lanjut, di sini ada rectangle. Jadi ini digunakan untuk membuat bentuk persegi atau persegi panjang secara cepat dan presisi. Kita contohkan seperti ini. Nah, langsung ada tabelnya ini. Langsung persegi. Kita bisa lapis-lapisin juga. So yang kita mau saja ada berapa perseginya. Banyak juga boleh. Seperti itu. Lanjut, di sini ada fine brush. Fine brush ini untuk menggambar garis besar seolah-olah menggambarkan dengan kuas di atas kanvas. Kita contohkan. Seperti ini kita mau gambar yang tawar ini. Sorry ya. Nah, inilah pokoknya. Terus kita buat persegi. Persegi melewat. Sorry. Soalnya. Jadi ini untuk kayak garis besar. Seperti di atas kanvas. Seperti itu. Nah, seperti itulah pokoknya. Dan selanjutnya ini ada type tool. Type tool ini untuk menambahkan teks ke dalam objek, membuat tulisan seperti judul, paragraf, logo berbasis teks, dan tipografi artistik. Kita contohkan. Kita tulis Kina. Dan kita juga bisa ganti ukurannya. Paling gede saja mungkin. Dan ini kayaknya ini fontnya, kita mau fontnya seperti apa. Seperti ini kah, sini kah. Bisa gini aja. Seperti ini, jadinya seperti ini nama saya.
Lanjut, di sini ada rotated tool. Rotated tool ini untuk memutar objek di sekitar titik tertentu. Objek bisa berupa teks, shape, gambar, atau kombinasi beberapa objek kita inginkan. Seperti itu. Dan di sini ada eraser. Eraser tools ini untuk menghapus bagian dari objek. Lanjut, kita bawahnya tuh ada shape boulder. Shape boulder ini untuk menggabungkan, memotong, atau menghapus bagian dari beberapa bentuk yang saling tumpang tindih. Jadi bisa untuk membentuk shape baru dengan cara super fleksibel dan visual banget. Lanjut, di sini ada gradient. Gradient ini untuk memberi gradasi warna pada objek vektor. Seperti ini. Terus kita juga bisa ganti-ganti warnanya. Nah, selainnya juga bisa. Mungkin bisa berganti warna sesuai yang kita inginkan, seperti ini. Warna pink saja. Terus lanjut, di sini ada dimension tools. Ini istilah ini umum untuk alat yang bisa menampilkan panjang, lebar, tinggi, atau jarak antar objek. Kita contohkan seperti ini. Nah, ini lebarnya 180 dan panjangnya 291. Yang ini panjangnya 209 dan lebarnya 80. Lanjut, di sini ada eyedropper. Eyedropper ini untuk mengambil atau menyalin warna, gaya, atau properti dari satu objek ke objek lain. Kita contoh. Tuh, dari yang tadi di sini hilang karena saya ambil contoh di sini. Ini gitu. Ini contoh seperti tuh. Jadi warnanya karena di sini warna putih ya. Nah, coba ya. Kita coba lagi. Tuh, jadi berpindah mungkin yang tadi dari itunya. Yang kita ubah warna. Lanjut, di sini ada width. Width itu untuk mengubah ketebalan garis di titik tertentu. Jadi satu garis bisa punya bagian yang tebal, tipis, melengkung tanpa mengubah bentuk garis aslinya. Contohnya ini. Nah, ini garis yang di sisi-sisinya. Seperti ini. Jadi kita bisa untuk melebarkan atau mengecilkan pada garis tersebut. Baik. Kita bisa atur sesuai kita mau, sesuai desain yang kita inginkan. Lanjut, di sini ada blend. Blend ini untuk menggabungkan dua atau lebih objek dengan cara membuat transisi bentuk, warna, atau posisi antar objek. Kita langsung saja. Saya kurang memahami cara bagaimananya. Nah, mungkin seperti ini. Jadi dia membuat transisi bentuk digabungkan kayaknya. Seperti itu. Tuh. Ini. Nah, sini. Jadi mereka tuh menggabungkan. Terus lanjut ada artboard. Artboard ini adalah menambah halaman atau file seperti yang dicontohkan tersebut ini. Jadi kita bisa menambah halaman. Kita bisa contohkan saja mungkin. Nah, gini. Seperti ini. Bukan cuma hanya kecil saja, gede juga bisa. Ini kita karena saya punya kecil aja. Tuh, gede juga bisa, gede banget kita juga bisa. Baik, seperti itu. Selanjutnya ini untuk zoom. Zoom ini itu adalah mengzoomkan kertasnya dan mengurangi kertasnya agar lebih jelas.
Jadi kita bisa mendesainnya dengan jelas dan detail. Jadi kalau misalnya kayak ada perintilan-perintilan yang kecil, kita bisa menggunakan ini, terus kita zoom. Kita zoom saja. Zoom yang kita inginkan seperti ini. Terus kita dapat mendesain-desain apa gitu, warna mewarnai. Nah, mungkin. Dan ini sama halnya juga ini fill and stroke ini untuk mengganti warna. Sama halnya ini mungkin juga. Terus ini juga untuk warna-warna yang kita inginkan. Dan di sini ada modenya, draw normal, draw backend, dan draw inside. Bawahnya di sini ada untuk screen ini kita mau mode apa. Di sini aku pakai mode normal screen mode. Terus kita lihat sebelah kanan saya. Oke, baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang Adobe Illustrator serta tools-toolsnya. Maaf bila ada salah informasi atau salah kata ataupun informasi yang saya kasih tahu tidak tepat sesuai dengan apa yang sebenarnya. Mohon maaf. Jika ada yang tidak tepat, bisa kasih tahu saja mungkin dengan komen. Maaf bila ada yang tidak mengenakan atau salah mengucapan saya maupun informasi, bisa kasih tahu saja di kolom komentar. Baik, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih untuk sudah mendengarkan dan melihat informasi dan mendengar informasi yang dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.